yang tidak masuk bisa sambil belajar, oke? Jadi rumus diketahuinya ditulis, satuannya harus SI, kolom dan second, rumusnya Q per T langsung dibagi. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin saya belum nih, mungkin ya. Emang belum, Pak. Oke, nah inilah fungsinya latihan soal kita screening, asik. Screening apa saja yang belum. Ini saya perbesar. Wih, oke. Coba. Dia menunjuk angka berapa katanya? 80. Pertanyaannya kalau dia menunjuk angka 80, di sini maksimalnya 300 volt. Jadi berapa volt? Bisa jawab nggak? Pak, Bapak belum nerangin. Oke ya. Saya terangkan. Jadi, untuk mencari nilai sebenarnya, tinggal nilai yang ditunjuk oleh jarum kan 80. Maksimalnya berapa nih? Berapa mentoknya si jarumnya? 120. Dikalikan dengan nilai yang ada di sini, 300 volt. Nah, ini. 80 coret-coret, 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3. Jadi berapa? 300 bagi 3, 100. Jadi 200 volt. Bingung nggak tuh? Ini alat ukur ya, alat ukur mencari tegangan namanya voltmeter. Sedangkan ada alat yang lain untuk mencari ampere, mencari arus namanya ampere meter. Caranya sama persis ya, seperti ini. Cuman bedanya di sini bukan volt, tapi ampere. Misalnya 20 ampere gitu ya. Jadi ini nanti dikali 20 aja. Jadi sama persis cara menghitungnya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, kita lanjut. Nomor 2 belum ya? Bunga terakhir. Oke, nomor 2 belum. Kita tukar dulu nomor 2-nya. Nah. Oke. Nah, oke. Jawabannya yang mana tuh? Jawabannya yang mana? Ayo, saya kasih waktu. Ini emang udah. Ya, saya kasih waktu 30 detik. Karena ini bukan hafalan. Bukan rumus, bukan hitungan. 30 detik cukup lah. Tuh. Dah. Jawabannya yang mana? Filja yang mana jawabannya? Jawabannya mana Filza? Bogor, Depok? Filza, Depok. Al-Fatih? Jawabannya mana Al-Fatih? Apa? Nggak bisa bentar, udah habis waktunya 30 detik gitu kan, terus mau bentar lagi, terus gimana? Sedangkan nanti ada main bola, ada nggak sih hari ini main bola? Udah kadang rame. Oh, ada badminton nanti, ya. Siapa? Bagas masuk ke final. Udah lama banget Indonesia kalah melulu kan. Jadi jam berapa teh mainnya? 19.45 lagi. Sama Aroncia. Oke. Jadi apa jawabannya?
Bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, manusia di dunia semua bingung. Nanti kalau udah di surga nggak ada yang bingung. Ya, kok yang pilihnya dihapus? Oke lah ya, lupa ya. Jadi gini, ingat ya, ini seolah-olah teori. Kalau teori harus kita kembalikan ke rumus. Karena dalam filsafat ilmu, rumus itu dari teori dan teori itu dari rumus. Seperti ayam dulu atau telur dulu. Nah, teori dulu atau rumus dulu? Rumus atau teori dulu gitu ya. Nah, ini bisa dibulak-balik ya. Oke, yang mana? Nah, saya kenapa sih selalu ambil dari halaman sebelumnya? Karena supaya tahu cara menggunakan catatan kita tuh seperti apa sih gitu kan. Jangan-jangan selama ini dikasihin nggak pernah dibuka-buka, ya nggak sih? Ya nggak? Bunga terakhir. Nah, ini ya. Ya ada di halaman 5. Nih. Bisa tahu cara bacanya gimana ini? Tahu cara bacanya? Kawat penghantar hambatan artinya R, nilainya oke. R ini sama Rho. Rho itu apa ini? Hambat jenis. Berbanding lurus atau kebalik? Kalau kayak gini. Lurus. Dengan L? Lurus. Dengan A? Terbalik. Nah, kita lihat. Di sini yang ditanya R. R itu berbanding terbalik dengan panjang kawat. R dengan L. Lurus apa kebalik tadi? R dengan L, lurus atau kebalik? Lurus. Berarti yang A betul salah? Salah. B berbanding lurus R gitu ya. R berbanding lurus dengan panjang kawat. Betul berbanding lurus? Betul. Kan R berbanding lurus. Ini berbanding terbalik. Ini berbanding lurus. Berarti salah satunya pasti betul. Jadi jawabannya B. Berbanding lurus dengan luas, berbanding kebalik. Berbanding terbalik dengan hambat jenis, berbanding lurus. Bingung nggak? Bingung nggak tuh? Nggak ya? Jadi kalau dipisahkan sama dengan di atas, dia berbanding lurus. Tapi kalau tidak dipisahkan, dia berbanding kebalik contoh ya. Lihat ya, hambat jenis sama L, berbanding lurus atau kebalik? Kebalik. Ya, Rho dan L berbanding terbalik. Oke. Ini jangan aduh gua nggak bisa, jangan ini ya. Kelas 12 yang mau masuk PTN aja ini masih pada bingung membedakan berbanding lurus dan terbalik. Oke ya, jadi gini. Kalau di sini Rho sama dengan R sama dengan Rho L per A, maka R berbanding lurus dengan mana? Lurus dengan Rho, lurus dengan L. Ya. R terbalik. Dengan mana? Dengan A. Oke. Nah, si Rho sama L, dia berbanding terbalik. Ya, dengan L. Oke, jadi gini. Ini cara gampangnya. A dikali R sama dengan Rho kali L. Betul nggak kalau kita pindah ruas A-nya ke atas? Betul? Kalau dia sama-sama di atas, tidak dipisahkan sama dengan, ya, artinya dia berbanding terbalik. Oke. Kalau dia sama-sama di atas, tidak dipisahkan sama dengan, artinya terbalik. Tapi kalau dia dipisahkan sama dengan R dengan Rho,
R dengan L. Nah, artinya dia berbanding lurus. Kalau dipisahkan sama dengan sama-sama di atas. Artinya dia lurus. Ya. Jadi kalau dia tidak dipisahkan oleh sama dengan sama-sama di atas, berbanding terbalik. Kalau dia dipisahkan, dia lurus. Maksudnya gimana, Pak? Contoh. 8 kali 4 itu berapa? 32 itu kan 16 dikali 2. Betul nggak? Betul. Sekarang, ini saya ubah jadi 1. 16 kali 2. 16 kali 2 berapa? 32. Artinya, di sini harus berapa supaya sama nih? Di kanan 32, berarti di kiri harus 32. 4 ke 1 naik apa turun? Turun. 8 ke 32 naik atau turun? Naik. Artinya kalau dia dikalikan begini tidak ada sama dengan, berbanding terbalik. Buktinya apa? 4 turun ke 1, 8 malah naik jadi 32. Ya. Jadi itu namanya berbanding terbalik kalau dia sama-sama berada di atas. Ini penting, iya. Kenapa? Di fisika akan banyak pertanyaan seperti itu. Oke, jadi sama-sama di atas, terbalik. Kalau dia dipisah sama dengan, sama-sama di atas, dia berbanding lurus. Ingat-ingat ya, pesan mama. Oh enggak. Oke, kita lanjut nomor. Oke. Nomor 4 nih. Ini coba kerjakan sendiri. Ingat nggak nih? Kelihatan nggak nih? Kelihatan kan? Tuh, kelihatan kan? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa di sini? Apa, Filjah? Al-Fatih? Apa pertanyaannya? Hambatan pengganti apa sih hambatan pengganti? Hambatan pengganti itu R total. Masih ingat cara mencari R total? Masih. Ya kalau seri ditambahin, kalau paralel diseperin gitu kan? Nah kita harus cari ini supaya jadi R totalnya berapa, ini R totalnya berapa, ini R totalnya berapa. Cari yang paling kecil gitu, oke? Makanya kenapa saya berkali-kali kemarin. Silakan dikerjakan, waktunya 4 menit deh, ini agak panjang. Kalau bisa, berarti udah jago gila di sini ya. Bingung nggak, Fatih? Ingat nggak? Bingung lagi. Ini saya kasih contoh. Mau yang A, B, C, atau D? Yang mana? Yang B. Ini ya, saya hanya kasih contoh satu. Oke, Al-Fatih, kita mau ngapain dulu kalau ada kayak gini? Diseriin dulu atau paralelin? Yang mana yang diseriin? Yang atas, tapi ini jangan. Kenapa? Karena ada cabang. Jadi yang atas ini ada cabang nggak? Nggak ada, berarti gampang. Kalau seri itu tinggal di tambah. 10 tambah 10 berapa? 20. Nah, kita gambar.
seperti ini. Perhatikan baik-baik nih, ini sering keluar nih. Ini 10, ini 20, ini 6, ini 3. Bingung nggak? Udah gini kita diapain sekarang? Paralelin. Nah, ini bercabang semua nih. Berarti bisa kita paralelin. 1/20 tambah 1/6 tambah 1/3. 60. 30 bisa ya? Nggak bisa deh. 60. 60 bagi 20. 3. 60 bagi ini 10. Tambah 20 ya? Nah, dibalik. Berarti ada paralelnya 60/33. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak nih sampai sini? Ya, karena kalau mencari hambatan paralel dibalik. 1/20 tambah 1/6 tambah 1/3. Nggak bingung? Nah, udah gitu dibalik lagi. Jangan lupa ya dibalik lagi. Karena kan tadi 1/R paralel. Nah, sekarang hambatannya sudah berubah. Jadi kayak gini. Ini tetap 10, belum diapa-apain. Di sini 60/33. Bingung nggak? Diseriin atau paralelin? Seri. Jadi R totalnya ya 10 tambah 60/33. Atau samain penyebutnya. Ini 33 berarti ini 330 ditambah 60. Jadi 390/33. Berapa tuh? Kalkulator aja ya biar cepat. 390 bagi 33. 11,8 ohm. Nah, kita harus mencari, ini kan 11,8 ohm. Nah, kita harus mencari yang lain. Kayak gitu juga caranya. Diseriin dulu, paralelin, atau paralel dulu, seriin. Sehingga ketemulah R totalnya. Bingung nggak Al-Fatih? Nah, coba. Lanjut. Tuh. Jadi kuncinya seri paralel ya emang di sini. Ya, seri dulu, paralel dulu, dan kawan-kawan. Jangan deket-deket ya. Yulia udah belum? Udah? Widih, 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 widih. Kita tunggu Al-Fatih.
Abu tadi kok orang bisa roda satu sambil diangkat. Al-Fatih, udah berapa biji? Al-Fatih, udah berapa biji Al-Fatih? Yang A udah belum? Yang B? Yang C? Yang D? Coba. Al-Fatih yang A berapa? Totalnya. Berapa Al-Fatih yang A? Halo? Berapa Al-Fatih? Halo, halo, halo. Wah, kenapa lupa? Emang gak dikotret? Wah, ini. Berapa? Filzah, berapa Filzah? Yang A. Yang ini 6. Yang C? 12. Yang D? 15. Oke, bingung gak Al-Fatih? Apa? Nih, diseriin dulu atau paralelin dulu Al-Fatih? Diseriin. Jadi berapa? 30. Ini 30. 30, 10, 30. Jadi 1/30. 10 seper. Penyebutnya 30. 30 bagi 30, 1. 30 bagi 10, 3. 30 bagi 30, 1. Jadinya 5/30. Jangan lupa kalau paralel dibalik. 30/5 berapa? 6. Bingung nggak? PR caranya difotoin ke saya. PR caranya difotoin ke saya. Ini khusus buat Al-Fatih. Iya, ini kuncinya memang di sini. Kalau kita nggak bisa ini, itu udah bunga terakhir lah. Kapan kira-kira mau diselesaikan? Hari apa? IPA hari apa di sekolah? Oh ya besok ya. Berarti Selasa. Selasa kirimin. Oke? Caranya, kayak gini caranya bertingkat. Ya. Ketemunya harus 12, harus 15. Jangan nanya ke temen, jangan nanya ke siapa-siapa. Jadi saya tahu, oh masih nggak ngerti. Nanti dijelasin lagi insya Allah kayak gitu. Oke? Pak harus banget iya. Karena kuncinya ini. Oke, kita lihat. Nomor 5, ini saya jelasin. Ini masuk, ini keluar, keluar, keluar. Jawabannya yang mana tuh? Yang mana jawabannya? Filzah, Al-Fatih? Yang mana? Kenapa B? Karena arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuknya 1, 2, yang keluarnya 3, 4, 5, 6. Emang bapaknya kakak polisi? 7, 8.
Oke. Jadi berapa? Sebelum percabangannya jadi berapa? Ayo, ini mah dilihatin aja udah jawabannya. Berapa Al-Fatih? Nih, kuat arus sebelum percabangan. Berapa? Oke, Firja 8. Al-Fatih? Kuat arus sebelum percabangan. Berapa? Berapa Al-Fatih? 5. Kenapa B? Firza berapa? Kenapa 8? Iya, karena arus masuk sama dengan arus keluar. Yang keluarnya berapa Al-Fatih totalnya? 4,1 tambah 1,9? 6. 6 tambah 2? 8. Berarti di sini 8 ampere. Keluarnya 2, 4,1 sama 1,9. Bingung nggak? Iya kan masuk sama dengan keluar. Yang ditanya tuh kuat arus yang masuk gitu. Nggak bingung? Yakin? Oke, kita rehat dulu. Kita insya Allah sholat isya dulu ya. 19.22. Oke? Dan jangan deket-deket ya. Mata kamu itu udah itu tuh air mata.
Ini putih. Itu tuh. Ambilin. Ambilin. Ngambilin. 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 Kita lagi foto mana? Ngambilin. Nggak mainan kalau makannya mah jangan jual. Sini. Messi. Malah mainan minum air lah. Ini udah kenyang kan? Udah. Dia bilang udah. Kamu makannya yang mana? Makannya yang mana? Ini kanan. Mama ini kanan. Yang ini ke bawah. Ini. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri.
Mama katanya dari kantorku sampai dari ulang tahun. Dari ulang tahun ada penanda kan. Ada penanda. Sekarang aja. Ada ulang tahun. Yes.
Ajar lah, belum selesai. Siswa. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Udah ya? Piljah, udah Piljah. Halo Piljah. Udah ya? Oke, kita lanjutkan nomor 7 sekarang. Kelihatan, kayaknya kurang jelas. Sebesarin dulu. Nah. Coba, berapa tuh? Berapa? Oke, filenya 2. Berapa Al-Fatih? Berapa? Kenapa belum? Oh ya udah. Gimana ngitungnya? Masuknya berapa? I1-nya berapa? 6. I2-nya? 3. Jadi masuknya udah berapa tuh? Masuknya 9. I3-nya keluar. I3-nya berapa? 7. Berarti sisanya harus berapa? 2. Bingung nggak? Arus masuk sama dengan arus keluar. Bingung nggak? Nggak bingung? Oke. Nomor 8. Nih. Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Rendah ke tinggi. Al-Fatih? Arus listrik mengalir dari? Yang mana? Yang? A, B, C, D. Potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau potensial rendah ke potensial tinggi, ini aliran elektron. Ya. Oke. Jangan kebalik ya. Kalau listrik tinggi ke rendah, kalau elektron rendah ke tinggi. 9. Mengukur beda potensial namanya apa?
Beda potensial disebutnya tadi satuannya volt. Jadinya voltmeter. Kalau ohmmeter ini untuk mengukur hambatan, ampermeter untuk mengukur arus, kWh meter untuk mengukur energi, atau di sini sih daya sih sebetulnya ya. Daya atau ke energi sih. Gitu. Oke, 10. Nih, saya perbesar. Tuh. Lampu yang menyala paling terang yang mana? Oke. So. Terang ke redup. Yang mana? Filza, Alpati. Terang ke redup. Alpati yang mana? A, B, C, D? C. Alpati. Filza? Filza A. Oke ya. Jadi ini mungkin agak-agak berat bahasanya. Ya. Emang kenapa? Karena saya ngomongin truk, ngomongin gunung, pasti berat. Oh enggak ya? Jadi di sini ada namanya terang. Terang atau tidaknya tergantung dari apa? Dari namanya daya. Daya itu simbolnya apa? Mas ada yang ingat kemarin? Daya itu simbolnya P, power. Satuannya watt ya. Jadi terang atau gelapnya tergantung dari dayanya. AC dingin atau tidaknya tergantung dari dayanya. Kipas angin bisa muternya kenceng gila atau lambat tergantung dari dayanya. Nah, di sini artinya kita harus mencari daya. Daya yang paling besar. Daya itu apa rumusnya? I kuadrat kali R. Artinya daya itu berbanding lurus atau kebalik dengan arus? Ayo, daya berbanding lurus atau kebalik dengan arus? Lurus. Artinya kita cukup mencari arus yang besar. Ya, arus itu rumusnya apa? I per R. Oke. I dengan R berbanding lurus atau kebalik? Kebalik. Artinya kalau mau dayanya besar, cari I yang besar atau cari R yang kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, pasti ini yang paling besar. Kenapa? Masih ingat nggak arus masuk sama dengan arus keluar? Artinya di sini arusnya cuma satu. Di sini bercabang jadi 3. Secara logikanya udah pasti di sini paling besar arusnya. Bingung nggak? Ya, ini arusnya paling besar. Kenapa? Cuma 1. Oke. Tapi itu logikanya. Sekarang kita coba hitung. Harus ngitung, Pak. Ya, kita hitung ya. Mudah-mudahan semua bisa menghitungnya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita ngitung hambatan. Seri dulu atau paralel dulu nih kalau kita ngitung hambatan total. Paralel. 1/R paralel sama dengan 1/12 tambah 1/3 tambah 1/4. 12, 1, 4, 3. Betul? Jadinya 1/R paralel sama dengan segini R paralel jadinya 12/8. Betul?
12 per 8 berapa? 1,5 ohm ya. Nah, sekarang hambatannya seperti ini. Ini 1,5 ohm, ini 2 ohm. Berarti hambatan totalnya berapa? Seri paralel? Seri, jadinya 3,5 ohm. Ini 12 volt. Bingung nggak? Oke. Nah, terus gimana sekarang? Sekarang 3,5 ini, perhatikan baik-baik, 3,5 ini tadinya hambatannya ini. Seri paralel tadinya yang 3,5 ini. Seri kan? Orang 3,5 tadinya 1,5 sama 2. Seri, kalau seri yang sama apanya? Seri yang sama I-nya. Apa rumus I? Pi per R. Berarti 12 dibagi 3,5. Berapa tuh? Ini jelek banget sih. 3,43 ampere. Di sini 3,43 ampere. Di sini 3,43. Di sini 3,43. Bingung nggak? Tidak. Dayanya apa tadi rumus daya? Daya itu P sama dengan I kuadrat kali R. Berarti 3,43 kuadrat dikali 2. Berapa? Nah, ini tadi saya bilang ini jeleknya di sini. Berarti 23,5 watt. Di sini 23,5 watt. Sampai sini bingung nggak daya di lampu 2 ampere? 2 ohm, 23,5 watt. Bingung nggak? Enggak. Nah, sekarang ini tadinya seri paralel. Paralel. Yang sama apanya kalau paralel? V-nya. Paralel. Kita cari V-nya. V itu rumusnya I kali R. I-nya berapa? Tadi 3,43. R-nya berapa? 1,5. Jadi V-nya 3,43 dikali 1,5. 5,145 volt. Jadi di sini 5,145, 5,145, di bawah pun 5,145. Kok gitu sih Pak? Iya, karena yang sama apanya? V-nya. Jadi kalau di sini V-nya 10 volt, ya di semuanya 10 volt. Nah, tadi V-nya 5. P itu apa rumusnya? Bisa juga V kuadrat per R. Pak, segininya iya. V-nya berapa? 5,45 dikuadratin dibagi 12. Ini 5,45 dibagi 3. Besaran yang dibagi 3 atau dibagi 12? Bagi 3, karena kan pembaginya kecil. Nah, jadi yang paling ini nih, yang 3 aja ini ya. 5,45 kuadrat dibagi 3, berapa sih? 8. Di sini cuma 8,8 watt. Nah, jadi yang paling besar, oke, supaya nanti nggak ngitung-ngitung lagi. Yang paling besar itu yang hanya 1. Jadi ini yang paling besar. Yang paling kecil, yang hambatannya paling besar. Berarti ini yang paling kecil. Jadi jawaban yang mana? Yang C. Ini mana ini? Ini berapa? L4 ya? Oh, 4 deh, maaf. B berarti jawabannya. Ya, jadi jadi yang sendirian pasti dayanya paling besar. Ya, kalau ke depannya ada nih misal ya, ini misal. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini pasti paling besar dayanya. Pasti paling terang.
Kenapa? Karena dia tidak bercabang. Yang lainnya harusnya udah kecil-kecil gitu loh. Oke? Jadi pilihannya nanti nggak usah dihitung. Insya Allah betul lah. Nah, terus yang selanjutnya apa? Kalau kedudukannya sama, paralel gini, cari hambatan yang paling besar. Hambatan besar, R-nya kecil, I-nya kecil, I-nya kecil, P-nya kecil. Ya. Jadi kalau hambatan besar, maka arusnya kecil. Arusnya kecil, pasti P-nya juga kecil gitu. Oke, ada yang ditanyain nggak nomor 10? Pak, emang harus seperti ini? Iya, ini saya dari Quizizz kelas 9. Mana sih judulnya? Listrik dinamis kelas 9. Ya, jadi memang ini standar. Oke, sekarang ini mah harus bisa ini mah. Nggak bisa ini terlalu aja nih. Kalau nggak bisa ini betul-betul bunga terakhir. Nah, sok silakan dikerjakan. Al-Fatih harus juga waktunya 2 menit saja. 2 menit saja kita di sini. Dah, saya udah ngitung. Oke, Filja udah, kita tunggu Al-Fatih. Udah belum Al-Fatih? Oke. Oke, Al-Fatih udah belum? Berapa Al-Fatih? Filza? Oke. Nggak ada yang bingung ya? Oke, bagus. Oke, ini tadi ya yang paling kecil kok ada diulang lagi sih? 13. Sumber alami energi alternatif. Yang mana? Yang mana? Yang mana? 1, 2, 5. Oke ya. 1, 2, 5. Betul ya. Oke.
Ini tadi udah saya kasih contoh. Oke, berapa nih jawabannya nih? Ayo. Berapa? Udah belum, Firza? Al-Fatih? Bingung nggak? Bingung bawahnya, maksudnya? Berarti di arusnya berarti berapa? Ini berapa nih? 4. Bawahnya 5. Bingung nggak? Dikali berapa? Nah, dikali berapa? Dia nunjuk ke berapa nih? Ini 1. 1 ini. Ini 5. Jadi kalau kabelnya ke sini kali 5. Kalau kabelnya ke ini kali 1. 4 bagi 5 berapa? Nah, begitu pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Oke. Oke, ada yang tanyain nggak? Oke, ini coba silakan dihitung. Yang rumusnya Rho L per A. Tadi udah sempat 3 menit deh. Tuh. Udah belum?
Udah belum? Udah? Tinggal 10 detik lagi. Udah? Al-Fatih udah? Udah. Filza udah? Belum. Kenapa Filza belum? Al-Fatih yang mana jawabannya? Ya nggak apa-apa. Apa? Al-Fatih C. Oke. Filza belum? Oke ya. Kita lihat seperti apa. Diketahui apa nih? Diketahui seperti apa? L. Panjangnya 50 cm. Boleh nggak dalam cm? Nggak boleh. Dalam meter. Kalau dalam meter berapa? 0,5 meter. Bingung nggak? Sekarang luas penampang. Luas penampang itu simbolnya apa? A. A-nya 2 mm. Milimeter persegi. Boleh nggak dalam milimeter persegi? Harus dalam meter persegi. Milimeter ke meter persegi naik atau turun? Naik berapa kali? 3. Karena 3 otomatis min 6. Karena setiap naik itu 2, minus 2 karena kuadrat. Min 2, min 4, min 6. Bingung nggak? Terus yang diketahui apa lagi? R. Hambatan listriknya 100. Yang ditanya? Rho. R itu apa rumusnya? R, rho L. Berarti kalau nyari rho, ya enggak. A-nya pindah ke atas, L-nya pindah ke bawah. Bingung nggak? Berarti 100 dikali 2, 10 min 6 dibagi L-nya 0,5. Oh, 2 dibagi setengah berapa? 4 ya. 4. Min 6 kali 10 min 6 kali 100. Min 4. Oh, bener Al-Fatih. Oke, ada yang tanyain nggak? Bener Al-Fatih. Bingung nggak? Oke. Nggak bingung ya. Gaya gerak listrik berasal dari GGL berasal dari mana? Sumber arus. Sumber arus berasal dari mana? Baterai. Tujuh belas.
Perubahan energi pada baterai menjadi center. Apa tuh? Perubahan apa? Baterai menjadi center. Kimia. Kimia, listrik, cahaya. Delapan belas. Udah tadi apa namanya? Voltmeter. Iya benar. Beda potensial itu voltmeter. 3 menit. 2 menit sih cukup, tapi 3 menit lah. Tuh. Ada yang udah belum? Udah, Filza? Udah. Al-Fatih? Udah belum Al-Fatih? Udah habis? Dah. Yang mana Al-Fatih? Yang mana? Yang mana? Al-Fatih C. Filza? Diketahui apa tuh? Q-nya 6 min 2. T-nya 30.
Yang ditanya apa? I. Apa rumus I? Q per T. 6 min 2 per 30. Ya nggak? Oke, nolnya coret, Kak. Jadinya 6 per 3, 10 pangkat min 3. Bingung nggak? 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi I-nya 2, 10 min 3 ampere. Ampere ke mili, naik atau turun? Turun. Turun berapa? Turun berapa? 3. Kalau turun dikali atau dibagi? Dikali. Dikali 1000. Min 3, min 3 hapus 3 habis. Nah, jadi 2 miliampere. Karena di sini udah dalam miliampere karena udah dikalikan 10 pangkat 3 dari ampere ke miliampere. Oke. Bingung nggak apa sih? Nggak. Oh, ada terakhir. 20. Jumlah muatan listrik yang mengalir per satuan waktu disebut? Banyaknya muatan yang mengalir setiap waktu disebut? Banyaknya muatan yang mengalir setiap waktu. Rumus apa tuh? Arus listrik. Ini muatan yang mengalir setiap waktu. Oh, berarti arus. Gitu. Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak, coba ya. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Ada yang belum. Mudah-mudahan di soal berikutnya ada. Apa tuh yang belum? Mudah-mudahan ada. Nggak ada lagi. Bunga tuh. Kok sama sih? Nah, saya cari soalnya dulu. Saya cari soalnya. Ya, nggak ada lagi. Bentar. Gawat ini pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Listrik aman berapa tuh? 90. Oke. Coba nih yang kayak gini dulu nih, takutnya lupa. Sok, waktunya 3 menit. Tuh.
1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah belum? Filenya udah? Oh, bentar. Filenya udah? Filjah, udah Filjah. Udah belum? Udah? Filzah? Halo? Halo Filzah? Sudah? Halo, halo, halo. Al-Fatih udah? Filzah yang mana? Filzah yang B. Al-Fatih yang mana? Al-Fatih yang C. Oke, kita lihat terakhir ya. Di sebuah rumah dipasang ada lampu. Oke. Lampunya ada berapa? Ada 5 kali 50 kali 10. Jadinya 2500. Ada TV. TV-nya 1 kali 100 kali 12. Jadinya 1200. Setrika listrik. Ada 1 kali 300 kali 2. 600. Oke, ditambahin. Berarti 00314. 4.300 per hari. 1 hari berapa bulan? 30. 1 hari berapa bulan? 1 bulan 30 hari. Jadi 4.300 dikali 30. Berarti berapa watt? 0,0091299
watt jam per bulan. Harga per kWh 200. Dijadiin kilowatt berarti dibagi 1000. Harganya berapa? Harganya 200 dikali 129 berapa tuh? 25.800. Bingung nggak Al-Fatih? Di mananya? Oke. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Ya, nanti tolong dibaca-baca lagi. Oke, kita cukupkan. Insya Allah udah selesai semua materi tentang listrik. Harusnya tidak ada yang terlewat. Harusnya ya. Mudah-mudahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka